Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Karim Benzema, seorang diri jaga asa Real Madrid musim ini. Karim Benzema tengah menikmati masa-masa terbaiknya di Real Madrid beberapa tahun terakhir. Lonjakan performa Benzema ini dimulai tepat setelah kepergian Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale. Setelah Ronaldo dan Bale meninggalkan Los Blancos, torehan gol Benzema terbukti melonjak drastis. Di musim 2018-2019 saja dia bisa mencetak total 30 gol di semua kompetisi. Lalu di musim 2019-2020, Benzema mencetak total 27 gol untuk membantu Madrid meraih gelar La Liga berikutnya. Dia jadi bintang utama di tim, jadi pencetak gol utama. Benzema akhirnya bisa bermain sebagai striker utama tim. Dia jadi pencetak gol utama. Madrid sangat beruntung kepadanya. Musim ini Benzema juga memikul harapan besar. Di usia 33 tahun ini, Benzema nyaris seorang diri menjaga harapan Real Madrid di musim 2020-2021 ini. Dalam 32 penampilan untuk Madrid musim ini, Benzema sudah mencetak total 23 gol dan 6 assist. Gol-gol inilah yang membantu Real Madrid tetap bersaing dengan Atletico Madrid di puncak klasemen La Liga. Di Eropa, Benzema juga memegang peran penting dengan 5 gol dalam 6 pertandingan. Dia menuntun Madrid melangkah ke perempat final dan akan menghadapi Liverpool. Mengingat kesulitan musim ini, Madrid akan berharap Benzema bisa terus berada di level terbaiknya untuk sisa musim ini. Jelas, Aubameyang bakal rayu Odegaard untuk bertahan di Arsenal. Arsenal punya harapan besar untuk merekrut Martin Odegaard secara permanen dari Real Madrid. Masalahnya Madrid tidak berniat melepas salah satu gelandang terbaiknya begitu saja. Odegaard mulai menunjukkan permainan terbaiknya untuk Arsenal. Performa terbaiknya datang tepat sebelum jeda internasional, ketika Arsenal memaksakan hasil imbang 3-3 dengan West Ham. Saat itu, Odegaard membuktikan betul mengapa dia dibutuhkan Arsenal. The Gunners tertinggal 0-3 terlebih dahulu, dan Odegaard jadi aktor utama dalam 3 gol balasan Arsenal. Setelah laga tersebut, fans Arsenal berbondong-bondong untuk merayu Odegaard untuk pindah secara permanen. Mereka juga meminta sang kapten Aubameyang untuk berbicara langsung. Aubameyang sedang melakukan sesi live streaming FIFA 2021 di Twitch ketika salah satu fans memintanya untuk berbicara dengan Odegaard. Jelas saya akan meminta Odegaard untuk bertahan di Arsenal, kata Aubameyang. Odegaard sendiri tidak menutup pindah ke Arsenal secara permanen. Dia mengaku bahagia di Arsenal, dan itulah yang paling penting. Saya merasa berada di rumah sejak hari pertama saya di sini. Saya bahagia di sini dan saya merasa luar biasa. Jadi saya senang bisa bagian dari tim, kata Odegaard. Arsenal berharap Odegaard siap bertahan, tapi pada akhirnya keputusan ada di tangan Madrid. Zinedine Zidane harus memutuskan apakah dia akan mengandalkan Odegaard untuk musim depan. Kontrak Odegaard bersama Los Blancos tersisa 2 musim lagi. Artinya jika Arsenal bergerak di bursa transfer nanti, harusnya harga Odegaard tidak terlalu mahal. Madrid sudah siapkan bek muda mereka sebagai pengganti Marcelo. Raksasa La Liga Real Madrid sudah menyiapkan masa depan mereka tanpa kehadiran Marcelo sama sekali di sektor bek kiri dan sudah menyiapkan Miguel Gutierrez sebagai calon pengganti. Masih memiliki kontrak hingga tahun 2022, posisi dari Marcelo sudah tergantikan oleh Ferland Mendy yang kini sudah menjadi pilihan utama dari Zinedine Zidane. Dengan usia yang sudah mencapai 32 tahun serta performa yang cenderung menurun sejak musim lalu, memang Madrid sudah mulai beralih dari sosok Marcelo yang sempat sangat penting bagi raksasa Spanyol tersebut. Menurut kabar dari Diario AS, Madrid kini sudah menyiapkan pengganti bagi pemain Brazil tersebut di dalam tim utama, yakni Miguel Gutierrez. Pemain muda yang masih berusia 19 tahun itu kabarnya sudah disiapkan untuk menjadi pelapis dari Ferland Mendy dalam waktu dekat, sehingga Marcelo pastinya akan semakin terpinggirkan. Bukti dari kepercayaan Madrid akan masa depan Gutierrez dalam tim utama terlihat dari keputusan mereka untuk menolak beberapa tawaran yang sempat masuk untuk memboyong bek muda tersebut. Los Blancos sendiri sudah memperpanjang kontrak dari sang pemain hingga tahun 2024 nanti, memagarinya lebih lanjut dari ancaman para peminat seperti Borussia Dortmund serta Eintracht Frankfurt. Dengan kontraknya yang masih tersisa setahun lagi, Marcelo mungkin harus membuat keputusan pada musim depan jika dirinya memang benar makin terpinggirkan dari tim utama Madrid. Meskipun sudah berusia 32 tahun, Marcelo bisa jadi masih akan menarik perhatian dari beberapa tim besar yang memerlukan pengalamannya serta kemampuan menyerangnya.
Ogah main bareng Messi, si pemain serba bisa pilih membelot ke Real Madrid. Masa depan David Alaba masih menjadi teka-teki setelah memastikan tak akan memperpanjang kontraknya di Bayern Munchen. Masa bakti bek serba bisa itu bakal kadaluarsa pada 30 Juni 2021. Kedua klub yang sejauh ini kerap dikaitkan dengan sang pemain adalah Real Madrid dan Barcelona. Menurut laporan dari media ABC, Alaba enggan bermain dengan Lionel Messi di Barcelona. Bintang timnas Austria itu diklaim lebih memilih mengenakan seragam putih kebanggaan Real Madrid. Masih dari sumber serupa, pihak Alaba disebut telah mencapai kesepakatan dengan Florentino Perez selaku presiden Los Blancos. Adapun gaji yang bakal diterima sosok kelahiran Vienna itu adalah 10 juta euro per musimnya dengan durasi kontrak 4 tahun. Terkait rumor transfer ke Barcelona, sudah ada pembantahan dari Pini Zahavi selaku agen Alaba. Tidak ada kesepakatan lisan dengan Barcelona. Berita itu tidak benar, ucap Zahavi. Kehebatan Alaba dalam bermain di berbagai posisi menjadi magnet buat klub-klub Eropa. Selain berperan sebagai bek tengah yang jadi posisi naturalnya, dia juga bisa menempati posisi bek kiri. Alaba pun sanggup menjalankan tugas sebagai gelandang bertahan serta gelandang tengah. Duel lawan Sergio Ramos lagi, Mohamed Salah hanya bisa tertawa. Salah satu duel seru di perempat final Liga Champions 2020-2021 ini mempertemukan finalis edisi 2017-2018, Real Madrid versus Liverpool. Laga ini jelas akan sangat menarik. Betapa tidak, final tahun 2018 itu di Kiev diwarnai insiden benturan Sergio Ramos dengan Mohamed Salah, yang kemudian memaksa Salah meninggalkan lapangan lebih cepat. Ada pula insiden blunder Loris Karius dan gol salto dari Gareth Bale yang mengubah arah pertandingan. Singkatnya, kedua tim terikat rivalitas bergengsi, khususnya untuk Mohamed Salah. Kali ini kedua tim bertemu di perempat final, bukan di final. Salah sendiri sudah melupakan insiden benturan 3 tahun lalu itu. Salah berbicara cukup panjang di marka, lalu ada salah satu pertanyaan penting. Apakah dia punya motivasi lebih untuk menghadapi Sergio Ramos? Tertawa sejenak, Salah lalu menjawab, pertandingan itu ada di masa lalu, jadi saya tidak lagi memikirkannya. Saya hanya memikirkan soal tim kami. Setiap pemain fokus ke tim mereka dan semua ingin menang, kata Salah. Lebih lanjut, Salah yakin pertandingan kali ini akan berbeda. Real Madrid memiliki pemain-pemain berbeda dan Liverpool juga dalam kondisi berbeda. Laga akan tetap sulit bagi kedua tim. Bakal berbeda. Mereka telah kehilangan sejumlah pemain hebat seperti Cristiano Ronaldo, pemain terbaik dalam sejarah klub mereka. Di saat yang sama, mereka telah merekrut Hazard. Eden hanya tidak beruntung, dia sedang cedera. Tim yang bisa menembus perempat final punya pemain-pemain hebat. Meski mereka kehilangan gol-gol Ronaldo, saya tidak bisa berkata tim ini lebih buruk, kata Salah. Bukan 75 juta euro, harga Erling Haaland jauh lebih mahal. Pemburuan untuk mendapatkan Erling Haaland dari Borussia Dortmund sudah dimulai sejak beberapa bulan terakhir. Kabarnya ada beberapa klub top Eropa yang tertarik merekrut striker muda ajaib ini. Di Premier League sendiri ada Manchester United dan Chelsea yang berminat. Jika diperluas ke Eropa, tentu ada Bayern Munchen, Real Madrid dan Barcelona yang ingin mendapatkan Haaland. Kabarnya Haaland memiliki klausul rilis sebesar 75 juta euro dalam kontraknya. Inilah yang menjadi celah transfer untuk para klub. Tinggal menebus harga jual tersebut. Situasi Haaland ini diamati oleh ex pemain Norwegia, Jan Age Jortov. Dia memastikan bahwa klausul rilis Haaland jauh lebih mahal daripada itu. Jortov mengklaim harga 75 juta euro yang disuarakan para wartawan itu kurang tepat. Banyak jurnalis menulis harga 75 juta euro, tapi saya diberitahu bahwa harganya jauh lebih mahal daripada itu. Meski begitu, saya kira harganya tidak akan mencapai 180 juta euro. Ada beberapa alasan. Hal ini karena adanya klausul rilis yang sudah diketahui hampir setiap tim. Saya kira 180 juta euro itu sedikit terlalu besar dan sepertinya tidak akan dijual, kata Jortov. 180 juta euro itu jelas terlampau mahal. Tidak ada klub yang bisa membelinya. Karena itulah menurut Jortov, tantangan Dortmund saat ini adalah bagaimana membantu Haaland bersaing di level terbaik. Tidak perlu khawatir soal pergerakan tim lain. Eden Hazard tinggalkan Real Madrid, mudik ke Belgia. Eden Hazard tinggalkan Real Madrid dan kembali ke Belgia akhir pekan kemarin untuk melakukan rehabilitasi terkait cedera panjang yang dialaminya. Hazard lakukan proses penyembuhan dan rehabilitasi dengan dokter dari timnas Belgia. Hazard lakoni masa-masa yang cukup berat akibat rentetan cedera yang dialaminya sejak ia bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2019. Kini ia sangat berharap bisa menyembuhkan cedera dan memulihkan kondisinya. Saat ini Eden Hazard masih membutuhkan waktu lebih di luar lapangan sebelum bisa memberikan kontribusinya untuk Real Madrid. Pelatih Zinedine Zidane pun diharapkan akan melakukan pendekatan yang penuh kehati-hatian dalam memberdayakan Eden Hazard di lapangan.
Rekan satu tim di klub dan tim nasional, Thibaut Courtois ungkapkan bagaimana pengharapannya pada kasus cedera yang dialami Hazard. Setelah alami cedera terakhir, dia jalani hari-hari yang sulit. Tapi saya melihat dia terus bekerja sangat keras setiap hari di kamp latihan. Saya yakin dia akan fit seperti sedia kala, ujar Courtois. Sebelumnya diberitakan Eden Hazard harus kembali jalani operasi dan dipastikan absen di sisa musim ini. Pemain internasional Belgia itu bahkan akan absen di Piala Eropa yang akan digelar di pertengahan tahun ini.